Kenapa ya? Di satu sisi kita itu disebut negara kaya dengan sumber daya alam. Tapi di sisi lain, kita justru sering banget ini merasa khawatir tentang ketersediaan BBM atau harga energi yang naik turun. Masalahnya itu sebenarnya tidak hanya mengenai ada atau nggak ada barangnya, tapi justru seberapa efisien kita bisa mengelolanya. Dan saat ini, Indonesia sedang menghadapi yang namanya tantangan besar. Konsumsi energi kita terus naik seiring dengan ekonomi yang tumbuh. Tapi cara kita untuk menyediakannya masih agak timpang. Kita sih masih sangat beruntung pada 1 atau 2 jenis energi. Dan distribusinya pun kita akui masih belum merata atau belum menjangkau ke seluruh pelosok yang ada. Di Gas Talk kali ini, kita akan bicara santai, tapi tetap mendalam mengenai nasib energi kita. Kenapa ya? Kita masih sangat ketergantungan pada fosil, dan apa sih dampaknya kalau kita tidak segera menyeimbangkan cara kita untuk mengkonsumsi energi? Bersama saya sudah ada Bapak Aris Mulyazov, beliau adalah Chairman dari Indonesian Gas Society atau IGS. Terima kasih sudah hadir lagi Pak Aris. Terima kasih sama-sama Pak. Ini episode yang ketiga dari kita yang akan lebih maju lagi nih kita ngobrolnya nih Pak ya. Siap. Ya, kalau tadi awal, kemudian tengah tadi bagaimana hambatannya, dan sekarang lebih menantang lagi. Mudah-mudahan ini kita banyak insight dari obrolan kita. Pak Aris, sebenarnya itu seberapa besar sih kesenjangan antara energi yang kita produksi dengan energi yang kita gunakan sehari-hari nih Pak? Kesenjangannya itu seberapa dalam ini Pak? Sebetulnya energi yang saat kita manfaat ini sebagian besar masih datang dari dalam negeri kita, domestik ya. Yang beberapa sumber daya seperti LPG dan minyak mentah memang kita impor dari luar. Yang sangat dominan sekali adalah LPG yang kita impor dari luar. Sehingga semuanya sebetulnya kebutuhannya itu hampir bisa dikatakan terpenuhi di Indonesia ini. Hanya memang ada beberapa wilayah memang yang sangat-sangat mungkin remote sekali, itu masih sulit dijangkau dengan energi-energi yang ada saat ini. Tapi kalau kita lihat komitmen pemerintah, itu sangat tajam sekali bagaimana bisa membawa energi itu sampai ke pelosok. Wow. Itu kita kalau lihat saat ini kan PT Pertamina Persero itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana mendistribusikan energi itu, bahan bakar itu sampai sangat-sangat pelosok. Kadang-kadang kita lihat ada yang menggunakan transportasi dengan kapal tongkang, menggunakan transportasi dalam bentuk pesawat terbang, bahkan ada seperti itu. Itu menunjukkan sebenarnya effort bagaimana menyampaikan energi itu sampai ke wilayah-wilayah terpelosok ya. 3T ya seperti itu ya. Tapi faktanya kan memang saat ini pengguna energi kita itu masih terkonsentrasi di Jawa ini Pak ya. Betul sekali. Iya, dan di luar atau bahkan di pelosok 3T itu masih sangat terbatas. Betul. Importnya cukup atau enggak, atau gimana nih Pak? Atau perlu semua pegawai Pertamina ayo ngirim barang ke sana semua biar merata, ini gimana nih Pak? Ya tentu pasti ada keterbatasan dan tantangan ya. Kembali lagi Indonesia ini seperti di episode sebelumnya saya sampaikan itu karena masalah geografis dan dan juga ini kependudukan. Ya itu yang sangat menjadi perhatian kita ya. Wilayah penduduk yang sangat besar itu berada di Jawa dan Sumatera, sedangkan di wilayah timur itu penduduknya relatif sangat sedikit ya gitu loh. Nah tentu untuk masuk ke wilayah tersebut tentu ada hitung-hitungannya juga secara keekonomian, secara komersial tentunya. Kita membawa suatu energi itu ke pelosok itu tentu ada keterbatasan juga ya. Tidak mungkin resource kita upayakan untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang jumlah populasinya mungkin sangat kecil sekali gitu loh ya. Nah ini menjadi faktor juga yang menjadi pertimbangan kita. Dan yang harus kita tahu, kita itu bukan negara daratan Pak ya, negara kepulauan yang sangat luas. Jadi kalau
sebelah sana mau butuh ya kita butuh waktu untuk mendistribusikan menggunakan alat transportasi tersendiri. Kembali lagi masalah kependudukan demografi kita ini menjadi suatu hal yang juga tantangan buat kita gitu. Ya. Tapi intinya satu Pak, hal ini kan permasalahan itu muncul dari dulu sampai sekarang. Ya salah sendiri kita masih pakai batu bara. Gimana itu Pak? Ya itulah akibatnya gimana ini? Ya karena sebetulnya saat ini kan batu bara itu merupakan istilahnya itu adalah kearifan lokal. Oke. Batu bara itu ada di Indonesia, berlimpah di Indonesia. Kenapa nggak kita manfaatkan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat Indonesia? Ya. Akan tetapi batu bara ini merupakan sumber daya energi yang secara lingkungan itu menimbulkan dilema buat kita. Tapi batu bara kita berlimpah, mungkin untuk 100 tahun ke depan kita masih cukup dengan batu bara kita saat ini. Masih cukup untuk itu. Ya. Wow. Tapi zona nyaman terus itu Pak Ya itu zona nyaman dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan gitu Pak. Iya. Ada cuannya dapat, nilai ekonominya dapat, manfaatnya bisa dirasakan, murah, tapi ya dampaknya ya pemanasan global, ya. Polusi yang kita rasakan sekarang begitu. Tapi kira-kira Pak, kalau kita bicara lagi tentang apa itu namanya, ketersediaan BBM kita atau ketersediaan minyak kita, ya kemampuan kita itu kan produksinya di 600.000 barel per harinya. Jauh banget dengan kebutuhannya nih Pak. 1,4, 1,5 juta barel per hari. Artinya kekurangannya itu kita harus datangkan. Selat Hormuz ditutup, udah deh kayak kemarin ini kan, akhirnya dampaknya itu begitu besar. Tapi kalau kita tetap bertahan dengan mengandalkan produksi lebih kecil daripada kebutuhan kita, hitung-hitungan ekonominya buat keuangan negara paling resiko yang harus dihadapi apa ini? Ya tentu makin lama ini menjadi beban negara ya. Negara itu memberi subsidi cukup besar baik kepada kelistrikan maupun ke bahan bakar transportasi. Jadi produk bahan bakar kita ya mulai dari biosolar, dari pertalite, dari LPG, khususnya LPG 3 kilo itu merupakan produk energi yang disubsidi dan dikompensasi oleh negara. Ya, artinya saya pengen juga nanya, kenapa saya tanya itu tadi Pak, karena mau nggak mau kan pemerintah tetap harus menjaga nilai subsidinya ke masyarakat tadi. Betul. Tingkat keekonomian bisa terjangkau tadi. Betul. Kalau Pak Aris tadi katakan kita masih bisa kok sampai 100 tahun ke depan dengan menggunakan batu bara. Tapi kalau pola konsumsinya masih seperti sekarang, yakin Pak? Kalau saya melihat demografi kita memang selalu meningkat ya, kependudukan kita selalu meningkat. Tapi kalau lihat dengan kebutuhan batu bara ini masih memungkinkan. Tapi perlu diingat juga batu bara ini lebih banyak dipergunakan untuk sektor kelistrikan dan industri. Ya. Tidak ke transportasi. Yang kita harus perhatikan juga di dalam penggunaan energi ini adalah untuk kelistrikan dan juga cukup besar di transportasi. Nah, transportasi ini datang dari mana? Datang dari bahan bakar minyak, gas maupun dari listrik. Nah ini yang bagaimana kita memanfaatkannya ini bisa digunakan juga buat sektor-sektor selain kelistrikan, transportasi, rumah tangga dan industri. Di episode berikut atau sebelumnya kan kita sudah menyinggung gas bumi ya Pak ya. Dan gas bumi ini sangat penting sebagai komplementer nanti ketika kita sudah merana atau sudah berada dalam proses EBT tadi. Nah kalau untuk saat ini Pak, sebesar apa sih yang juga pengen kita tahu itu peran gas bumi bagi masyarakat yang bisa langsung dirasakan ini Pak? Kalau ketika hal itu digunakan sekarang dengan masif. Ya sebetulnya banyak program-program juga kita manfaatkan gas bumi ini ke masyarakat itu biasanya dalam bentuk gas LPG maupun CNG sebetulnya. LPG digunakan untuk rumah tangga, sedangkan CNG digunakan untuk kegiatan-kegiatan transportasi. Kalau kita lihat LPG, khususnya LPG 3 kilo ini sudah sangat masif digunakan di Indonesia ini. Tapi CNG, compressed natural gas, ini sangat terbatas, masih sangat terbatas gitu. Nah ini memang suatu tantangan juga. Tapi kita ketahui sebetulnya pemerintah ingin mendorong CNG ini merupakan salah satu sumber energi untuk transportasi.
Walaupun saat ini juga pemerintah mendorong juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan di rumah tangga. Melalui gas-gas pipa yang disalurkan langsung ke rumah-rumah tangga gitu. Tapi infrastruktur kita untuk menyambungkan dari satu titik ke titik lain tuh, apakah memang ada perencanaan ke depannya untuk bisa kita nikmati secara mudah gitu Pak? Ada perencanaannya. Kita ketahui di Pertamina Group maupun ada pihak-pihak swasta juga mempunyai target-target pemasangan sambungan ke tiap rumah tangga dari tahun ke tahun itu bertambah meningkat. Tapi dari target itu masih banyak effort lah untuk diusahakan, karena pada dasarnya untuk menyalurkan gas-gas itu langsung ke rumah tangga itu harus prosesnya cukup panjang juga gitu. Gak gampang juga itu. Gak gampang juga karena kembali lagi itu harus membangun suatu transmisi, kemudian pipa-pipa yang langsung ke rumah tangga, ke suatu perumahan, ke suatu daerah gitu ya. Belum lagi dengan situasi kondisi lapangan sendiri, ada yang di daerah-daerah yang jauh dari sumber, atau juga yang di pegunungan atau daerah-daerah yang agak terpencil gitu ya. Kembali lagi demografi kita berbeda, kemudian geografi kita pun juga seperti ini, otomatis akan membutuhkan effort lain untuk bisa mencapai atau mencakup, memudahkan seperti tadi itu. Kalau saat ini menurut Pak Aris ya, masyarakat kita itu atau kita lah semuanya itu penggunaan energinya termasuk yang baik atau boros ini Pak? Ya kalau kita lihat di satu sisi bisa dikatakan baik, di satu sisi dikatakan boros gitu ya. Di sisi baik karena kita lihat implementasinya, pemanfaatannya udah cukup baik dah, tersebar seluruh wilayah Indonesia, walaupun masih ada area-area yang masih belum bisa menikmati energi. Borosnya bisa aja lihat yang contoh sederhana aja di Jakarta. Kemacetan ini merupakan pemborosan untuk bahan bakar transportasi. Bisa nggak boros itu dikarenakan memang subsidinya terlalu besar, jadi masyarakat nganggapnya murah? Ya memang kalau kita lihat harga energi di Indonesia dibandingkan di luar negeri, kita ini sangat murah. Ya kalau kita lihat di Singapura aja yang paling dekat dengan kita ini, harga per liter bensin ya atau petrol itu hampir 3 kali lipat dari Indonesia gitu. Nah di sini kita menikmati sekali dengan harga yang cukup murah, cukup terjangkau gitu. Otomatis kalau kita belinya pakai upaya yang besar dengan harga mahal kan kita makanya juga hati-hati Pak ya. Tapi kalau kita mau beli sesuatu dengan harga murah, alah murah inilah gampang lah, habis tinggal beli lagi. Ternyata di belakang itu ada beban pemerintah subsidi kan di situ. Yang semakin besar subsidinya, belum lagi keterbatasan minyaknya itu sendiri, sementara kita bisa belum memproduksi besar gitu. Nah, untuk menjelaskan ke masyarakat mengenai hal itu, atau lebih maju lagi lah Pak, untuk menjelaskan ke masyarakat awam bagaimana bisa atau seharusnya menempatkan pandangan terhadap transisi energi itu seperti apa? Ya, dengan saya kira bahasa yang gampang itu yang gimana, paling kecil dengan forum seperti inilah ya. Podcast ini kan bagian dari mana kita mengedukasi masyarakat agar paham dengan apa itu bahan bakar, apa itu energi, seberapa besar energi itu bisa kita manfaatkan dengan optimal gitu ya. Ya kembali lagi seperti di episode sebelumnya saya sampaikan, kita memang banyak menggunakan sumber daya, mempunyai sumber daya energi Indonesia. Kembali lagi, energi itu untuk sampai ke kita di depan rumah kita itu mempunyai proses yang cukup panjang, memerlukan teknologi, memerlukan modal, memerlukan expert human resource yang cukup baik untuk membawa sampai ke depan rumah kita atau ke di industri atau ke pengguna-pengguna transportasi. Dan itu memang suatu yang pekerjaan yang gak mudah, pekerjaan yang betul-betul besar sekali nih Pak ya dihadapi. Melihat dengan apa yang dilakukan saat ini, saya yakin apa ini Bapak ataupun IGS juga melihatnya ini bahwa ya hal ini akan harus dilakukan untuk bisa mencapai kemudahan orang mengakses energi yang semudah itu Pak. Sebelum nanti kita bicara tentang EBT-nya lagi. Ya memang kalau kita lihat dari azas energi khususnya di gas itu ada istilahnya tuh 4A. Availability, tersediaan. Ya, affordability, keterjangkauan. Kemudian accessibility, aksesnya dipermudah. Accessibility dipermudah. Satu lagi adaptability kalau tidak salah ya. Artinya semuanya itu diterima. Ada tersedia
secara jangka panjang, reliable, terus menerus, kemudian dapat dijangkau oleh masyarakat. Oke. Nah, kembali lagi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia kan belum banyak juga yang bisa menjangkau harga energi yang sesuai gitu loh. Ya, oleh karena itu kan masih ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia. Tentu dengan harapan subsidi ini makin lama tuh akan makin mengecil gitu. Iya. Bukan membesar, Pak. Bukan membesar. Dan juga jangan berpikiran tenanglah di subsidi murah borosin aja. Tapi kenyataannya udah sekian puluh tahun subsidi ini nggak hilang-hilang. Malah terus dijamin ada kan itu, Pak. Nah, harus seperti apa membuat suatu kebijakan melihat bahwa harus menyadari keterbatasan energi fosil tadi, kemudian untuk menatap ke depan kita butuh kos yang luar biasa besarnya, terutama kalau kita masuk ke ranah energi baru terbarukan. Apa yang harus dikeluarkan sebagai suatu kebijakan ini, Pak? Ya memang pemerintah khususnya yang mempunyai rencana secara jangka panjang itu harus benar-benar mempunyai program perencanaan dan juga kebijakan strategis yang mendorong bagaimana EBT ini bisa diimplementasikan di Indonesia, bisa diterapkan di Indonesia. Tapi tanpa adanya, artinya gini, oke, pemerintah sudah punya perencanaan untuk EBT tadi, net zero emission dan lain sebagainya. Pemahaman masyarakatnya sendiri, kalau masih menggunakan pola seperti sekarang, apakah itu juga akan sebagai suatu hambatan atau nggak masalah? Ya tentu multi factor ya tentunya. Masalah dari masyarakat yang masih enggan pindah dari fosil ke EBT ini merupakan suatu PR kita ya. Baik, tapi dengan proses tadi, kalau lihat kita proses bagaimana kita bisa menyediakan energi EBT dari dalam bentuk 4A tadi available itu, saya kira rakyat akan juga pindah ke sana. Wow. Ada kekhawatiran nggak Pak, pasokan energi kita timpang dengan kondisi yang ada saat ini, dengan kita tidak menjalankan strategi perencanaan yang sudah kita buat untuk menuju hal yang lebih baik lagi nanti ke depan? Ya, ketimpangan ini kan merupakan suatu tantangan ya. Kita sangat menjaga agar jangan ada ketimpangan. Pemerintah harus bagaimana bisa melakukan diversifikasi energi. Harus itu ya. Harus dilakukan diversifikasi energi. Ya, tidak aja hanya datang dari batu bara, tidak aja datang dari gas, tidak hanya datang dari minyak mentah, tapi juga dari EBT. EBT sendiri kalau kita pecah itu banyak, bisa dari solar, matahari, bisa dari angin, dari air, geothermal, biomas. Artinya banyak sekali potensi yang kita miliki. Potensi itu ya. Oke, berarti apa ini Pak yang bisa Pak Haris sampaikan buat kita semua, terutama pengusaha muda, mahasiswa yang memang rasanya sudah saatnya loh kita tuh melek tentang energi saat ini, melihat kondisi yang ada dan bagaimana kita menjadi bagian untuk menuju ke transisi energi baru terbarukan, menyadarkan kita menempatkan energi itu adalah hal yang sangat penting untuk fondasi ekonomi sebuah bangsa. Silakan, Pak Haris. Ya, kalau kita melihat sekarang ini memang energi itu bisa datang di mana saja ya, tergantung sumber dayanya berada di mana. Pada saat itu wilayah itu ada batu bara, di tempat itu ada matahari, di tempat itu ada minyak mentah atau gas. Itu sebenarnya kita bagaimana memanfaatkan kondisi wilayah kita masing-masing gitu loh. Secara optimal tadi. Secara optimal. Memang tidak seutuhnya di mana ada batu bara kita produksi sebesarnya batu bara. Ternyata batu bara tadi ya secara lingkungan mulai kurang disukai gitu loh. Mulai sadar kayak itu. Tapi sebagai contoh yang kecil aja, misalkan kita mempunyai wilayah yang bisa kita manfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga hidro. Mungkin kita bisa lakukan dengan skala yang lebih kecil, skala menengah maupun skala besar. Kalau sekarang bukan mungkin investor besar lah ya, pemerintah, tapi dalam skala kecil kita bisa membangun mini hidro. Itu bisa kita lakukan bisa. Memanfaatkan microgrid dengan kombinasi dengan solar dan sumber daya energi lainnya. Begitu juga matahari. Kita bisa manfaatkan wilayah-wilayah yang memang bisa mempunyai sinar matahari yang lebih panjang, dikombinasikan dengan sumber daya energi lainnya. Begitu juga angin. Kita punya wilayah-wilayah yang kekuatan anginnya cukup tinggi, bisa kita membuat suatu
power plant Ya. dan dikombinasikan dengan energi lain. Jadi bentuk-bentuk kombinasi ini merupakan jalur cara kita keluar untuk menghadapi kondisi-kondisi di lapangan kita, di wilayah kita di Indonesia ini. Wah. Jadi itu yang mungkin kita harus berpikir juga bagaimana melakukan komplementer dengan sumber-sumber daya yang ada saat ini. Wah. Sehingga diversifikasi itu Ya. merupakan salah satu cara ya untuk bagaimana kita bisa lebih berkelanjutan seperti itu. Ya, inilah intinya yang kita obrolkan di episode kali ini tuh paling tidak itu saya pribadi nih Pak Aris ya. Jadi tahu tentang urusan energi itu yang saya pikir cuma urusan beberapa pihak, ternyata ini memang banyak hal yang memang harus dikerjakan di dalamnya. Ada urusan dari pihak tekniknya, bahkan sampai tingkat stakeholdernya sendiri. Karena yang saya tangkap tadi dari apa yang dijelaskan itu, gimana sih kita bisa memastikan bahwa anak cucu kita nanti, walaupun saya masih jauh Pak ya punya cucu ya, gitu kan, bisa menikmati akses energi yang sama mudahnya seperti kita ini. Jangan sampai kita yang enak, nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita malah susah. Kalau kita nggak cepat berpikir, bertransformasi dengan baik. Atau yang seperti Pak Aris sampai katakan tadi, kita harus cepat memiliki diversifikasi energi. Ya. Jadi kira-kira itu gambarannya ya. Kita semua bertanggung jawab untuk hal ini berarti Pak. Oke. Dan saya Rudi, terima kasih sudah mengikuti Gas Talk. Dan menurut Anda, apa sih tantangan energi kita yang paling terasa atau terasa tinggi saat ini? Bisa ceritakan di kolom komentar dan jangan kemana-mana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.